warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai to kampus please. Selamat pagi sahabat Unis, kembali bersama saya Mutia pada program Ramadan di kampus berisi 28 Maret 2025. 30 menit depan kita ditemani oleh Pak Wahyu sebagai wadah dari Fakultas Teknik dan Rekayasa. Selamat pagi loh Pak. Pagi Bu. Bagaimana Kak? Masih puasa Bapak? Insya Allah. Oke, pada kesempatan kali ini Pak, kita ini juga kenal yang mengenai teknik. Bapak sebagai dosen dari Fakultas Teknik dan Rekayasa, lagi memahami bagaimana dengan ilmu teknik itu sendiri. Mungkin di awal Bapak bisa cerita dulu bagaimana itu ilmu teknik dan rekayasa. Siap, perkenalkan nama saya ada yang pepatah tak menamakan saya perkenalkan nama saya Wahyu. Saya dipercaya di Fakultas Teknik dan Rekayasa di Universitas Selamat Sri. Kurang lebih saya mengabdi di Universitas Selamat Sri sudah 8 tahun berjalan. Lama ya? Alhamdulillah. Untuk terkait masalah kuliah di Fakultas Teknik dan Rekayasa itu ada dua prodi, yaitu prodi sipil dan prodi industri. Kebetulan saya saat alami jurusan di prodi sipil. Saya membawa ilmu keteknikan secara umum, yaitu sebuah perencanaan atau sebuah planning yang akan direncanakan kalau di teknik sipil itu di pembangunannya, kalau industrialnya itu di khusus untuk industri sendiri. Baik saya informasikan bahwa keteknikan tidak hanya secara fisik saja, tapi juga ada hubungannya dengan anggaran. Jadi budget yang akan dikeluarkan untuk rencana pembangunan tersebut, bahwa rincian apa saja yang perlu ditulis perlu direncanakan agar nanti hasilnya sesuai dengan harapan. Nah itulah keilmuan akhirnya itu identik dengan planning dan budgeting agar suatu pembangunan yang akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan planning tersebut. Tentu dari ilmu keteknikan itu memiliki cabang-cabang tertentu dari ilmu teknik sendiri. Ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana cabang dari ilmu teknik sendiri dan manfaatnya yang diberikan sehari-hari. Jadi kalau implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, saya di sini menceritakan sipilan ya. Karena saya backgroundnya sipil, secara khususan bahwa implementasi setiap hari, misalkan contoh lah sebagai contoh untuk RAB atau rencana anggaran biaya, kita bisa diimplementasikan seperti rumah tangga kita. Rumah tangga kita ada uji datakan implementasi kita sehari di rumah tangga datakan punya pendapatan 100.000. Misalnya contoh aja 100.000, bagaimana kita bisa memanage uang anggaran tersebut, bisa untuk belanja, untuk kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan lain-lain. Seperti itu pun di dunia sipil lain, bahwa anggaran misalkan 100 juta harus jadi buat rumah, misalkan harus jadi 100 juta yang organisasi di rencana itu suatu mungkin secara manajemen agar bisa akhir ini. Oke, berarti kita dari sebelum melakukan namanya perkayaan itu dalam teknik sipil itu ada namanya manajemen dana dari pembangunan tersebut. Iya. Oke, mungkin Bapak dari perkembangan teknologi tentu bidang teknik ini mempengaruhi gitu Pak. Bagaimana hubungan dengan ilmu teknik sendiri dengan perkembangan teknologi pada saat sekarang? Untuk melihat perkembangan sekarang di dunia luar, pertanyaan ini di dunia teknik sipil sekarang sudah diimplementasikan persaingan global. Sebagai contoh bahwa pembangunan dulunya secara manual, secara
operasional seperti contoh membuat sebuah bidang bangunan pakai ini printing. Nah, dengan teknologi printing pembangunan yang bisa dicetak dengan mesin otomatis itu mengurangi harga dari SDM atau tenaga kerja, dan dari segi kualitas atau segi dari mutu bisa dijamin. Dan itulah pembangunan di dunia berteknologi, kita bisa mengimbangi dengan pembangunan dengan membuat lupa iklim kayak ini mencetak sendiri, alami ada sendiri. Nah, itu salah satu iya. Seperti mungkin dari desain juga ada dalam yang gitu Bapak. Itu termasuk kalau di tengoknya itu kita sudah tersetting untuk desainnya sekalian seperti itu. Ya, berarti ya dalam bidang kayak itu juga menawarkan digitalisasi pada tanah sekarang. Iya, betul. Masih berikan mungkin dalam penelitian desain yang telah dilakukan secara teknologi. Ya, itu outputnya untuk pembangunan. Jadi printing digital, tapi diimplementasikan bukan dibuat pembangunan. Jadi ada teratur misalkan lalu panjang lebar untuk desain bangunan, kemudian tinggi berapa, kemudian diinputkan ke mesin digital bangunan tersebut, yaitu akan bentuk sendiri dirinya. Jadi kita nggak usah pakai manual olah, pakai menangkap batu-batu, dari itu sudah termasuk jadi sudah berkekuatan ton. Jadi lebih kuat, lebih praktis, lebih kuat, lebih kokoh begitu. Ya, bagi yang sendiri tentu memiliki urgensinya Bapak. Bapak bagaimana sih Pak urgensi dari internet itu sendiri dalam perkembangan zaman? Perlu diketahui bahwa ada perkembangan zaman yang sangat serba berteknologi. Nah, tuntutan untuk dari sisi mahasiswa ya, kita melihat sisi mahasiswa urgensi untuk nanti perkembangan ke depan, bahwa dari urgensi untuk perkembangan SDM ini perlu diterapkan atau perlu dibentuk di sebuah universitas atau di sebuah fakultas yang harapannya ke depan mahasiswa tersebut bisa mengikuti perkembangan zaman dari segi pembangunan maupun dari segi SDM-nya. Nah, urgensi di sini kita di Universitas Farmasi mencetak agar mahasiswa tersebut bisa berdaya saing dari luar negeri maupun dalam negeri. Urgensi tersebut sebagai contoh kita ambil implementasi atau penerapannya, yaitu penggunaan sebuah aplikasi dari perhitungan RAB sebagai contoh aplikasi Primavera. Urgensi tersebut nanti di persaingan di luar tidak secara manual menulis anggaran biaya dan pengeluaran, tapi sudah diimplementasikan dengan aplikasi. Ya, Bapak. Tentu sebagai di dalam fakultas teknik juga Bapak memiliki yang namanya bagaimana kita menarik mahasiswa untuk bergabung dengan teknik itu sendiri. Bapak memiliki institusi atau daya sendiri untuk mengajar satu di luar sana untuk bergabung dengan fakultas teknik dan ITS. Oke, siap. Bahwa perkembangan dari 2018 sampai 2025, bahwa perkembangan di Universitas Farmasi itu ada progresif. Sebagai contoh, ada kawasan industrial di Kabupaten Batang, sekarang namanya kawasan ekonomi khusus industri propolis sampai Batang dia. Nah, ini sebuah daya tarik tersendiri bagi Universitas Farmasi agar dari sumber daya manusia yang di Kabupaten Batang yang siap soft skill dari segi untuk pesannya nanti setelah pembangunan kawasan industri sudah terbentuk atau sudah finishing. Nah, untuk daya tarik sendiri untuk mahasiswa yang masuk ke Universitas Farmasi itu malah bukan daya tarik, tapi di sini saya lebih condongkan dia yang ingin berkuliah atau mahasiswa tersebut ini berbondong-bondong ke Universitas Farmasi agar bisa menanamkan diri sendiri. Nah, Universitas Farmasi sendiri itu adalah sebuah wadah, sebuah sarana yang nanti
akan membawa SDM yang unggul atau siap saing adanya kawasan industri. Jadi di satu sisi saya melihatnya sebuah wadah. Nah, jadi Berarti informasi sebagai wadah dalam saya industri bagi masyarakat. Sehingga sampai memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Unis, mereka juga memiliki kesiapan diri untuk maju di industri ya. iya, ada siapa ini sebuah paten salah satu perusahaan muslim yang bisa mencetak SDM di Kabupaten Batang agar siap faktor atau taruh adanya kawasan industri di Kabupaten Batang. Ini adalah salah satu pilihan yang tepat misalkan kuliah di Universitas Langsing. Satu karena jangkauan yang dekat di kawasan Kabupaten Batang, kemudian terjangkau untuk biaya SKS-nya, kemudian free untuk juga ini. Jadi sangat menarik sekali misalkan dari masyarakat wilayah Kabupaten Batang berkuliah atau berpendidikan di jalur bisnis strata yang satu yang lebih dekat, efisien, efektif dan ekonomis. Mereka harus memiliki kesempatan di dalam bersaing industri ya Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya bahwa industri itu memiliki keuntungan yang lebih besar. Terutama di kawasan industri, mereka bisa memanfaatkan wadah yang ada sebagai menginjak diri mereka dalam bersaing industri. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktu dan hari ini. Semoga sahabat di luar sana memiliki minat untuk bergabung dengan Unis di Fakultas Teknik dan Arsitektur. Oke sahabat Unis, itu penjelasan dari Bapak Hardy mengenai bagaimana ilmu teknik dan rekayasa sehingga mungkin teman-teman di luar sana memiliki minat untuk bergabung di Universitas Sri yaitu Fakultas Teknik dan Rekayasa. Jadi sekian pada pagi hari ini. Saya Rupiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.